Apa sebenarnya yang Brazil minta kepada Presiden Jokowi guys selepas krisis itu berlaku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lebas Studio. Bagian of time di channel ini saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang belum subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam serumpun kepada Anda yang tengah menonton video di dalam channel ini. Sebagai makluman, Lebas Studio merupakan channel YouTube daripada Sabah Malaysia dan daripada konten video reaction guys. Sebelum kita pada video reaction pada kali ini, saya mendoakan kepada Anda yang menonton video ini, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini, Lebas Studio akan buat video yang berjudul Kabar Hari Ini. Songgong pada Indonesia dengan entengnya Brazil minta ini pada Jokowi. Wow, dan sebelum itu video ini saya dapat daripada channel Garuda Nusantara guys. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan ke channel Garuda Nusantara dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina guys. Tanpa basa-basi guys, ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go! Diplomasi terkait dengan masalah hukuman mati terus kita lakukan. Kita terus menyampaikan kepada negara-negara sahabat kita bahwa ini adalah merupakan suatu proses penegakan hukum oleh suatu negara yang memiliki ketentuan hukum, dan ini tidak ditujukan kepada negara tertentu. Jangan karena ada pernyataan dari Brazil atau pernyataan dari Australia, biarlah ini menjadi diskursus atau perdebatan antara sesama warga negara Indonesia dalam menentukan bagaimana hukum positif kita ke depan. Brasil ingin perbaiki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Pemerintah Brasil menyatakan keinginannya untuk memperbaiki hubungan yang sempat terganggu dengan Indonesia dan menyadari bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar mempunyai potensi yang bisa dikembangkan dalam berbagai bidang. Ya betul. Sebagaimana kita diketahui bersama, memang ada gangguan hubungan Indonesia dengan Brasil beberapa waktu lalu. Kami ingin untuk merajut kembali dan memperbaiki hubungan tersebut, kata Gustavo Wetsman, atase bidang ekonomi, komersial, dan budaya Kedutaan Besar Brasil di Jakarta saat berkunjung ke kantor berita Antara pada Kamis. Gustavo yang sebelumnya bertugas di Italia itu menyatakan bahwa ia sengaja mendatangi kantor berita Antara karena menyadari bahwa media bisa menjadi jembatan untuk memfasilitasi hubungan tersebut. Brasil mungkin tidak menjadi prioritas bagi Indonesia karena secara geografis jaraknya sangat jauh, tapi dalam kerjasama ekonomi sebenarnya sudah banyak kemajuan yang dicapai, kata Gustavo yang diterima Direktur Pemberitaan Antara AAT Surya Safaat dan Kepala Divisi Bidang Internasional dan Ekonomi Bambang Purwanto. Hubungan Indonesia-Brasil menyusul sikap Presiden Brasil Dilma Rousseff yang mempermalukan Duta Besar Dexnet Indonesia untuk Brasil Toto Rianto di hadapan diplomat lain. Sikap tersebut merupakan balasan atas penolakan pemerintah Indonesia terhadap permohonan Presiden Dilma agar mengampuni dua warganya, Marco Rodrigo Belarte yang akan dieksekusi akibat kasus narkotika. Indonesia merasa direndahkan oleh pemerintah Brasil karena duta besar yang datang ke istana kepresidenan Brasil untuk menerima surat kredensial harus kembali pulang karena surat yang dijanjikan itu secara mendesak dan mendadak urung diberikan kepada diplomat Indonesia. Gustavo menegaskan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis Brasil yang siap untuk mengembangkan kerjasama segala sektor terutama ekonomi, perdagangan, dan pariwisata. Olimpiade Rio de Janeiro 2016 pada Agustus mendatang menurut Gustavo adalah salah sarana yang bisa dijadikan untuk mempererat hubungan kedua negara melalui jalur olahraga. Pihak Kedutaan Besar Brasil di Jakarta siap untuk membantu rekan-rekan wartawan dan juga kontingen Indonesia yang akan berlaga di Brasil nanti, ujar Gustavo yang baru 3 minggu bertugas di Jakarta. Sejak Oktober 2015 lalu, hubungan Indonesia dan Brasil secara berangsur-angsur membaik. Dan bahkan Indonesia sudah membebaskan visa kunjungan bagi warga Brasil. Presiden Brasil terkejut dan marah warganya dihukum mati. Kurir narkoba bernama Marco Acer Cardoso Moreira asal Brasil dieksekusi mati pada 18 Januari lalu di Nusa Kambangan.
setelah permohonan gerasinya ditolak Presiden Joko Widodo. Seperti dilaporkan Telegraph pada Senin 19 Januari, Presiden Brasil Dilma Rousseff mengeluarkan pernyataan keras. Melalui juru bicara, dia mengaku terkejut dan marah atas sikap Indonesia yang menolak segala upaya untuk menyelamatkan Marco. Menjalankan hukuman mati yang sudah ditolak komunitas internasional mempengaruhi hubungan kedua negara, kata Dilma. Brasil kecewa 2 kali lipat ke arena, lebih dari sahabat tak ada warganya yang dihukum mati dimanapun di muka bumi ini. Negeri Samba ini meniadakan hukuman mati sejak 1889. Dalam waktu bersamaan, 2 warga Brasil merenggang nyawa di Indonesia. Setelah Marco, masih ada 1 lagi kurir narkoba berhasil yang menunggu giliran, yakni Rodrigo Mosfeld Gularte. Jadwal eksekusi dan kepastian peninjauan kembali khusus belum diumumkan Kejaksaan Agung. Diperkirakan Brasil akan membalas Indonesia lewat medan ekonomi. Negeri Samba adalah mitra dagang Indonesia paling penting setelah AS. Nilai perdagangan kedua negara mencapai 4 miliar dolar. Salah satu komoditas paling banyak diimpor Indonesia dari Brasil adalah kedelai untuk bahan baku tempe. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri mempersilahkan Brasil menarik dubes masing-masing. Pemerintah masih yakin hubungan bilateral Indonesia dengan kedua negara tidak akan memburuk. Kita harapkan tidak memburuk, itu karena Indonesia berkomitmen tinggi untuk tetap menjaga hubungan baik dengan negara sahabat, kata Jubir Kemenlu Armanata Nasir. Pemerintah Brasil menyatakan keinginannya untuk memperbaiki hubungan yang sempat terganggu dengan Indonesia dan menyadari bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar mempunyai potensi yang bisa dikembangkan dalam berbagai bidang. Sebagaimana kita diketahui bersama, memang ada gangguan hubungan Indonesia dengan Brasil beberapa waktu lalu. Kami ingin untuk merajut kembali dan memperbaiki hubungan tersebut, kata Gustavo Wetzman, atase bidang ekonomi, komersial, dan budaya Kedutaan Besar Braille di Jakarta saat berkunjung ke kantor berita Antara pada Kamis. Gustavo yang sebelumnya bertugas di Italia itu menyatakan bahwa ia sengaja mendatangi kantor berita Antara karena menyadari bahwa media bisa menjadi jembatan untuk memfasilitasi hubungan tersebut. Brasil mungkin tidak menjadi prioritas bagi Indonesia karena secara geografis jaraknya sangat jauh, tapi dalam kerja sama ekonomi. Sekianlah video daripada channel Garuda Nusantara, guys. Satu perkara yang menarik di sini ialah Indonesia mengamalkan negara non-blok, dan Indonesia telah pun mengamalkan hukum mati kasus narkoba pada 1889. Dia bukan satu undang-undang yang baru dibuat, tapi dia telah pun lama dibuat sejak tahun 1889 lagi, guys. Dan apabila Brasil memohon pengampunan agar warganya dikecualikan daripada hukum mati, dan apabila ditolak oleh Presiden Jokowi, ini menjadi satu krisis antara dua negara. Selepas kasus ini berlaku, Gustavo Wetzman yang baru bertugas di Jakarta 3 minggu dalam bidang ekonomi, beliau telah pun mengambil kesempatan untuk membuat satu permintaan karena beliau melihat bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai penduduk yang sangat ramai, guys, yaitu sebanyak 235 juta jiwa. Dan ini menjadi satu titik tambah kepada perkembangan ekonomi Indonesia, dan sekiranya mempunyai pasaran dengan Brasil, mereka boleh menjadikan Indonesia sebagai satu pasaran antarabangsa, guys. Apapun yang berlaku pada kasus ini, apabila Brasil telah pun dengan sombongnya meminta supaya permohonannya diluluskan, tapi apabila ditolak, maka mereka telah pun membuat tindakan sendiri, guys. Puncak kes ini berlaku apabila salah faham ataupun ketidaksepahaman berlaku antara Indonesia dan Brasil ini disebabkan oleh kasus narkoba, yang mana dua warga Brasil yang didapati bersalah atas kasus narkoba yang dia telah pun lakukan di Indonesia, guys. Dan kena faham bahwa semua warga luar yang mengunjungi sebuah negara, dia kena mematuhi peraturan yang ada dalam negara tersebut. Dia tidak boleh samakan situasi di negaranya dengan bila dia berkunjung ke negara luar, guys. Apapun, kita mengharapkan supaya situasi ini dapat diteruskan semula, dan pihak Brasil perlu menghormati peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh negara Indonesia, guys. Sebab itu adalah peraturan yang telah lama dibuat di Indonesia, bukan perkara baru.
Apapun kita mengharapkan supaya pada masa ke depan menjadi pengajaran ataupun contoh kepada mereka di luar sana, sekiranya datang ke Indonesia, jangan buat perkara yang tidak bagus guys. Itu antaranya. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Lebas Studio. Mungkin Anda mempunyai pandangan sendiri pada video ini, Anda boleh komen di bawah guys. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.